嗨嗨，大家晚上好。晚上好。大家晚上好ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya guys ya. Sampai jam 3.35. Hari ini kita belajar jam ya. Belajar jam. Ceceli. Waktunya belajar Mandarin. Yeay. 你们大家最近过得好吗? Gimana kabar kalian belakangan ini? Oh iya, Haha Mandarin kita ada buka kelas baru loh, lebih tepatnya HSK. Jadi dia ada dari dasar, menengah, terus ke menengah dan level terakhir kayaknya atas ya. Dasar, menengah gitu. Untuk info lebih lanjut bisa kontak DM ke Haha Mandarin ya. Oh iya, by the way kalian tahu nggak HSK itu apa? HSK itu apa? Hai hai. Saya 14 lah, sudah 34. 1 menit lagi kita baru mulai ya guys ya. Sudah 35. Haruskah kita mulai? Haruskah kita mulai?
OK， 没事，再过一会儿我们就开始了。你们觉得我现在直播会不会太晚了？所以没有人来进我的直播呢？是不是太晚了？我的直播太晚了的话，我可以跟他们商量商量，要不要早一点开始呢？大家都睡觉了吗？今天？大家都这么早睡觉的吗？为什么这么早睡觉呀？OK， 我们开始啦。Ayo kita mulai。今天我们要学的是 jam。你们知道 jam in Mandarin 是时间，时间。时间。Hi, Rancy Fieldelis。我们今天要学的是 jam。Di Mandarin jam itu 时间，时间 artinya jam atau waktu。所以呢，我们来看一下 kita lihat dulu。Jam dalam bahasa Mandarin itu 点。Jam dalam bahasa Mandarin itu 点。jadi rumusnya老师 sudah kasih rumus nih. Angka jam plus 点。jadi angka jam plus 点。misalnya kita bilang jam 1, berarti angka 1 dalam bahasa Mandarin i, kita tambahin jam. Jam dalam bahasa Mandarin kita pakai 点， jadinya i 点， i 点 artinya jam 1。Next， 2点。Nah, di Mandarin itu kita bukan untuk bilang jam ya. Kalau untuk berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau untuk bilang jam, kita nggak pakai kita nggak pakai 2点， kita nggak pakai 2点， tapi kita pakai 2点。ini dia 2点。老师，itu kan ada ketiga, harusnya kan bacanya 2点。ya, karena nada ketiga ketemu nada ketiga yang pertama kita baca jadi nada kedua 2点。大家可以理解吗？大家可以懂吗？可以。jam， 所以2点，2点itu artinya jam 2。2点 artinya jam 2。 Next， jadi begitu seterusnya. Kalau misalnya jam 3 ya 3点， jam 4 ya 4点， jam 5 5点， jam 6 6点， jam 7 7点， jam 8 8点， jam 9 9点， jam 10 10点， jam 11 11点， jam 12 12点。 Nah, untuk 分 menit artinya menit sama, angka dulu baru plus 分。 nah, untuk menit kita pakai 分 sebab dia 分钟, tapi biasanya mereka nggak bilang zongnya lagi, zongnya itu yang ini, jadi 分钟 biasanya mereka nggak bilang 分钟lagi, jadi mereka bilang, jadi kita bilangnya 分 aja, jadi angka plus 分, angka plus 分. Contohnya 13 itu angka 13. Misalnya kita mau bilang 13 menit. Misalnya jam 1 13 menit gitu kan. Berarti 13分1点13分 13 menit. Atau biasanya mereka juga nggak bilang 分 juga bisa. Jadi jadinya 1点13 gitu.
Atau enggak, kalau misalnya dalam waktu mereka nggak bilang, misalnya kita nggak bilang fen juga bisa. Jadi jadinya 1:13 gitu. Gitu, 1:13. Artinya jam 1:13. Nah, next. Karena angka kan, karena tinggal ditambah fen saja jadinya 50 分 50 分 50 menit. Kalau menit lebih panjang ya, dari 1 sampai 60. 1 2 3 4 5 6 1 分 2 分 3 分. Sama juga di sini kita kalau misalnya 2 menit, jam 1 lewat 2 menit gitu kan, kita nggak boleh bilang 2 分, kita juga harus bilang 2. Yang di sini sama 分 2分. Jadi 2分 1.2分 1.3分 1.4分 1.5分 1.6 分gitu. Tapi kalau 12 kita nggak ada bilang 12, tapi kita bilangnya 12 gitu. Ya 12 分 1.12分 1.30 1.50 gitu. Atau karena judulnya ya buat waktunya belajar bahasa Mandarin, 所以大家都不想进来了吗? Karena judulnya ya waktunya belajar bahasa Mandarin, jadi tidak ada yang mau masuk. Waktunya belajar Mandarin loh, atau sudah bubuk semuanya? 你们大家都睡觉了吗？都睡了吗？怎么这么快就睡了呢？怎么不等老师呢？Hi, Gerachen. OK， 这里呢，我们要学的是 jam. Akhirnya ada yang masuk juga. Hai, 谢谢你哦。Hari ini kita belajar jam ya, waktu dalam bahasa Mandarinnya 时间 artinya waktu. Jadi di waktu itu, di jam itu, di jam bilang misalnya jam 1. Gimana dalam bahasa Mandarin? Kita bilangnya 点 1点2点3点4点5点6点7点8点9点12点. Kan? Karena tidak ada yang masuk, jadi tidak bisa bertanya-tanya. Kalau ada yang masuk kan bisa langsung kasih pertanyaan. Nah, kalau untuk tanyain hari sekarang sudah jam berapa? 现在几点? 现在几点? Sekarang sudah jam berapa? Jadi misalnya ini yang A ya. Misalnya ini yang B. Nah, yang A bilang, yang A nanya, 现在几点? 现在几点了? Atau bisa pakai le juga di belakang. 现在几点了? Le ini menyatakan sudah. Jadi, 现在几点了? Sekarang sudah jam berapa? Jadi, B 的说现在 sekarang 1点 belakangnya pakai le. Misalnya udah jam 1. 现在1点了，现在2点了，现在3点了，现在4点了，现在5点了，现在6点了，现在7点了，现在8点了，现在9点了，现在10点了. Jadi kita kalau misalnya mau nanya ke orang, sekarang sudah jam berapa? 现在artinya sekarang. 几点 artinya jam berapa? Jam berapa? 几点 artinya jam berapa? Le itu bukan artinya sudah, tapi dia lebih ke menyatakan sudah. Jadi 现在几点了? Sekarang sudah jam berapa?
Pinkarerin, Pinkanerin， 哼，人家出去了我才玩，嘿嘿嘿。好像我等一下要说半个小时，因为没有人睡半个小时而已，怎么办？怎么样？半个小时，还是想做atau coba digeser waktunya mungkin ya. Jadi lebih apa namanya bahasanya? Lebih cepatan mulai, jangan malam sekali. Ini kalau WIB-nya jam 10.30 berarti WIB-nya sudah jam berapa nih? Udah malam dong. Apalagi besok ada yang mau kerja ya kan. Dan mau kerja, mungkin mata ini sudah berat, mungkin mau bergabung, tapi mata ini sangat berat, ya maybe. Cuma mata ini sudah berat kah? 老师明天也有工作呀。Oh ya,现在misalnya jam 1, ini kan jam 1 udah, jam 2 udah, kita bilang jam 12, 12 点了，12点了，jam 12, 12点了。Nah ini kuacong, kalian tahu nggak kuacong itu apa? Kuacong itu jam dinding. Jam dinding. Kalian tahu? Oke. Naucong itu alarm. Jadi yang biasa buat untuk alarm punya alarm, benar nggak? Alarm. 手表itu artinya jam tangan. Jam tangan. Shopel artinya jam tangan. Jadi kuacong artinya jam dinding. Naucong artinya jam tangan. 手表 artinya naucong artinya alarm. 手表 artinya jam tangan. Wah, 手表 misalnya 手表 contoh kalimatnya, 你的手表在哪里买的? Jam tanganmu beli di mana? 你的手表在哪里买的? 你的手表是新款的吗? Jam tanganmu yang versi terbaru ya? Keluaran terbaru ya? Karena ada kan kalau misalnya ada yang suka koleksi jam tangan, kalau misalnya ada jam tangan keluaran terbaru pasti langsung beli. Jadi biasanya nanya, 你的手表是新款的吗? Jadi, oh ini jam tanganmu keluaran terbaru punya ya, limited edition ya. Habis itu闹钟 alarm, 我的闹钟响了, alarmku sudah bunyi, 但是我还是很困, tapi saya masih ngantuk. Ayo, 谁是这样的? Siapa yang begitu? 我的闹钟已经响了, sudah berbunyi, alarm saya sudah berbunyi, 但是我还是很困, tapi saya masih ngantuk. 闹钟 kuacong itu jam dinding. Jadi 这个kuacong 很古老. Maksudnya kuacong jam dinding ini sangat kulau, itu maksudnya jam dinding yang zaman dahulu, bukan estetik, kuno ya.
Jadi kayak maksudnya jam dinding yang dari zaman dahulu tuh masih ada, kulo namanya. Atau yang ini juga kita bisa ubah jadi nanya, oh kamu mau jam berapa pergi? Mau jam berapa pergi? Ni, kamu, ni. Jadi ini bisa diganti jadi 现在呢 diganti jadi ni几点去？现在呢 bisa jadi ganti ni. Ni 几点去？你几点去？ kamu 你 kamu 几点 itu jam berapa? 去 itu pergi. 你几点去 kamu jam berapa pergi? Nah, 我12点去. Jadi le-nya juga harus dihapus. Karena di pertanyaan dia nggak nanya 现在 kan. Dan le itu menyatakan sudah. Kita kan bukan mau jawab sudah, tapi kita mau infoin kita jam segini nih pergi gitu. Jadinya subjek dulu 我12点去. Jadi tanyanya subjek plus 几点. 几点 by the way 几点 ini jam berapa? Lalu plus kata kerja plus 都去. Ni 几点去? Jawabnya juga sama. Subjek pas jawab. Orang nanya, nih kamu pasti jawabnya saya dong. Kamu jam berapa pergi dah? Posisi kamu untuk menjawab 我 kan? 我12点去. Jadi cuma yang 几点 ini diubah jadi informasi waktu. Jadi jam waktu. Waktunya 12点. Hai Sutiono, kita hari ini belajar jam. Jam in Mandarin, 时间. Jadi rumusnya angka plus 点. 点 dalam bahasa Mandarin artinya jam. Nah, contohnya 1点 jam 1, 2点 jam 2. Oh ya, untuk jam 2 biasanya kalau misalnya dalam berhitung 1, 2, 3, 4 gitu kan. Tapi kalau dalam itu untuk berhitung 1, 2, kita 2 kita bilangnya 2. Tapi kalau untuk jam kita nggak bilangnya 2, kita pakai 2. Kita pakai 2. 2点. Jadi ingat angka jam plus 点. 点nya itu yang tadi. 点nya itu artinya jam. Ingat ya, 点 artinya jam. Ini rumusnya angka plus jam gitu. 点 gitu. Jadi 2点. Nah, kalau untuk menit. Menit dalam bahasa Mandarinnya 分. 分 menit. Jadi angka plus 分 menit. Ingat ya, 分 artinya menit. Jadi misalnya kita mau bilang 13 menit. Jadi angka 13 dalam bahasa Mandarin 13. 13 dalam bahasa Mandarin 13. Jadi 分 tambah 分, jadi 13分 artinya 13 menit. Jadi kalau misalnya kita mau bilang jam 1 jam 1:13 gitu kan, berarti kita bilangnya 1点13分. 1点13分. Jadi kalau misalnya kita mau bilang jam 2:50, nah kita tinggal bilang 2点. Ingat ya, harus bilang 2 bukan 2点, tapi 2点50分.
2:50. Nah, kalau misalnya kamu mau nanya ke orang, oh hari ini kamu mau pergi ya? Kamu jam berapa perginya? 你几点去? Jadi ingat subjek dulu baru plus 几点 baru plus 去 artinya pergi. 你 artinya kamu, 几点 artinya jam berapa, 去 pergi, 去 pergi. Jadi 你几点去? Kamu jam berapa perginya? Gitu. Jadi kalau mau menjawab 我artinya saya, 我 artinya saya, 我. Jadi kasih informasi waktunya di tengah. Jadi after subject. Setelah subject kamu kasih informasi waktunya. Jadi misalnya kamu perginya jam 12 gitu kan. Kamu bilang 12点. Jadi terus plus 去, tinggal ulang aja ini. Terus diubah dari 几点, ubah jadi informasi waktu kamu. Misalnya kamu perginya jam 3, berarti 我. 3 dalam bahasa Mandarin 3 是吧? 3, jadi kamu bisa bilang 我3点去, saya pergi jam 3. Nah, ini langsung juga ada kasih informasi untuk jam dinding. Jam dinding dalam bahasa Mandarin kita bacanya, kita bilangnya 挂钟. 挂钟 jam dinding. 挂钟 jam dinding. Nah, untuk alarm, 闹钟 alarm. Alarm yang biasa kita pakai untuk alarm yang untuk membangunkan kita gitu. 闹钟 tahu lah alarm. 手表 artinya jam tangan. 手表 artinya jam tangan. Jadi kalau misalnya coba mau bilang, 你看你的手表现在几点了? Coba kamu lihat jam tanganmu. 你 kamu, 看 lihat, 你的手表 jam tangan kamu. 现在 sekarang, 几点了? Sekarang sudah jam berapa? Jadi kamu yang punya jam tangan, oh 现在10点57. Jam kita sekarang. Sutiono. Coba. Jam kita sekarang jam 22.57. Dalam bahasa Mandarin kita bilangnya 10点 10 angka 10 dalam bahasa Mandarin. 点 itu dari rumusnya untuk yang menyatakan jam. Nah, kalau menitnya coba Sutiono bisa bantu jawab. Menit ke 57. Menit ke 57 dalam bahasa Mandarin 57 apa ya? Bukan Sutiono. Suitono Lim. Coba Kak Suitono, 可以告诉我吗? Coba bisa ketik kah? 57 dalam bahasa Mandarin apa? Oke, ini tisu oh. Usah kasih cluenya ya, depannya ya. 57. Apa? Apa? Di sini. 57. Puluhan dalam bahasa Mandarin 10, sama kayak ini 10, 50. Habis itu 7 dalam bahasa Mandarin 7. Jadi 57. Nah, kita tambahin fen-nya. Kita tambahin fen-nya jadi 57 分. 10:57 分. 10:57 分. Jadi kalau misalnya mau nanya orang, sekarang sudah jam berapa? Ayo, gimana cara tanyanya? Sekarang sudah jam berapa? Gimana cara tanyanya? Kalau mau nanya, sekarang sudah jam berapa? Gimana bahasa Mandarinnya? Tahu kah?
知道吗？水tono. Sekarang sudah jam berapa? Udah pasti 几点 itu ada, makanya langsung nggak hapus. Dan 几点 itu di tengah. 几点 di tengah. Ya, untuk nanya, sekarang sudah jam berapa? 现在 kita bisa pakai 现在. 现在 itu artinya sekarang. "没有水了。现在，等一下啊。Jadi dalam bahasa Mandarin, sekarang itu artinya 现在，可以看到吗？artinya 现在几点. Jadi di belakangnya kita harus pakai le. Jadi le itu menyatakan sudah. Xianzai ji dian le. Jadi xianzai itu artinya sekarang. Xianzai artinya sekarang. Ji dian itu artinya jam berapa. Le itu menyatakan sudah. Jadi xianzai ji dian le. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam 11.02. Saya tulis dulu ya. By the way, dalam bahasa Mandarin kita nggak pakai 23.02, jadi nggak jangan bilang 23.02 没有的, tidak ada seperti itu. Tapi kita pakai kalau pagi hari kita bisa pakai 早上 pagi hari, siang hari kita bisa pakai 中午 untuk tengah hari. Kalau misalnya untuk sore kita bisa pakai 下午 sore hari. Kalau untuk malam kita bisa pakai 晚上. Jadi sekarang kan sudah malam, jadi kita pakai 晚上. Jadi kalau misalnya mau bilang sekarang sudah jam 11.02 malam nih. Nah, kita bilangnya 现在 sekarang. Wansang. Jadi kita kasih tahu dulu. Hari ini sekarang ini udah malam. 现在晚上. Nih, hapus juga. Wansang ya. Wansang itu artinya malam. Jadi kita bisa bilang wansang. Habis itu kita baru kasih waktunya. Waktunya 现在晚. 可以看到吗? Maaf ya, agak blur. Padahal tadi masih baik-baik saja. Tapi ini kenapa menghilang? Udah siapin dua-duanya seperti itu. 晚上11点2 分. Kita bilang liang, ingat ya. Untuk 2 kita bilangnya liang. Ingat, untuk 2 kita bilangnya liang. Aduh, nggak kelihatannya. Maaf ya, saya ketik di sini aja. Saya ketik di sini. Sorry ya. 现在晚上11点2分2分. Jadi artinya 现在 itu artinya sekarang. 现在 yang di sini. 现在 artinya sekarang. 晚上 malam. 11点 jam 11 2分 2 menit. Jadi 现在11点2分. Kalau belakangnya mau pakai le juga bisa. Jadinya artinya sekarang sudah jam 11.02. Jadinya belakangnya pakai ini le. Bisa kelihatan lah ya, le. Jadi bilangnya 现在11点2分了. Sekarang sudah jam 11 lewat 2 nih. Gitu.
Nah, kalau misalnya kita mau bilang sekarang siang jam 11.02 misalnya. 11.02. 11.02. Berarti kita bilangnya 现在. Habis itu 晚上nya diganti jadi kalau jam 11 kan itu udah termasuk tengah hari ya. Jadi kita pakai 中午. 中午现在. Jadi sama saja, cuman 晚上nya kita ganti jadi 中午. 现在中午中午 artinya tengah hari ya. 中午11点2分了. Nah, kalau untuk siang hari, untuk tengah hari dari jam 12 ke jam jam 11 ke jam 12 kita pakai 中午 karena kan itu udah termasuk tengah hari bukan pagi lagi. Jadi 现在 itu sekarang, 现在 yang ini. 现在 artinya sekarang, 中午 tengah hari, 11点 jam 11 2分了. Udah lewat 2 nih, gitu. Jam 11 lewat 2 siang hari, tengah hari. Nah, jadi ingat ya, dalam bahasa Mandarin kita nggak bilang jam 23.02 atau sekarang udah 23.07, kita nggak bilang begitu. Tapi kita tandainya dari 早上 untuk pagi hari, 早上untuk pagi hari, ini untuk pagi hari. 中午 tadi untuk tengah hari, 中午 tengah hari. Habis itu 下午 untuk sore hari, 下午 sore hari. Habis itu 晚上 itu malam hari, 晚上 malam hari. Makanya pas malam kata sapaannya juga 晚上, tinggal belakangnya dikasih 好, 晚上好, selamat malam. Nah, untuk jam kita tinggal jangan pakai 好-nya, kita pakai 2 yang di depan, 晚上gitu. Begitu. Ada pertanyaan kah untuk ini? Suitono masih adakah? Oke, Suitono Lim, 你要读吗? Mau baca nggak? 1点2点挂钟闹钟手表. Mau coba baca? Mau request join? Mau coba baca kah? Suitono ya kan saya. Ya, Suitono. Mau coba baca kah? 要吗？你回答我一下可以吗？ coba baca. 要吗？ join ya. Invite ya. Ya, nggak perlu buka video, nggak apa-apa kok. Cuman baca bentar terus turun lagi. Shit. Coba naik, join, baca. Yuk. Coba baca yuk. Suitono. 今天只有我们俩。Suitono, 你是哪里的人呀？ Suitono boleh tahu berasal dari mana? 哪里的人? Orang mana nih? Jangan-jangan beliau Medan人, orang Medan ya. Kalau orang Medan rata-rata Mandarinnya bagus-bagus semua. 是不是棉兰人呢? Dari Medan kah? 你有什么要问的吗? Ini kayaknya lebih ke private kita ya. Jadi kalau belajar seperti ini kan lebih enak. Face to face. Ya, ditolak. 好伤心了 So sad. It's okay. 没事 tidak apa-apa. 我太常被拒绝了 sudah sering di reject. Sudah terlalu sering di cancel invite-nya. 所以习惯了 sudah terbiasa. It's okay. 没事 不要觉得不好意思 tidak perlu merasa 不好意思 artinya tidak enak hati. 没事的 tidak apa-apa. 那从这里 Suitono, 你有什么要问的吗? Ada yang mau ditanyain nggak mengenai jam? Besok langsung live lagi loh, jam 11.30 seperti biasa, jam 10.30. Atau jam live-nya terlalu malam ya? Coba bisa komen. Kalau misalnya terlalu malam mungkin
jadi agak sepi karena jam segini biasanya orang udah pada tidur, ya kan? Iya. Atau terlalu malam. Kalau terlalu malam mungkin nanti bisa request, nanti coba bisa digeserin, minta digeserin waktunya lebih 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 malaman. No lah, lebih malaman mau jam berapa lagi? Maksudnya lebih pagian gitu. Ya nggak pagi juga, tetap di malam. Soalnya kan pagi kerja. Ya kah? Coba komen. Suitono pakai terlalu malam ya. Atau kita ganti aja jamnya. Coba lah ya. Coba nanti diskusi sama Hao. Selain jam, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin tentang pertanyaan lain? Atau Suitono kayaknya jago nih. Kayaknya Suitono jago nih Mandarinnya. Kayaknya jago banget. Cuman malu-malu aja. Makasih loh Suitono sudah mau join. 谢谢你哦，谢谢谢谢。我的时间要结束了，sudah mau habis. Ada pertanyaan kah? Besok kita belajar apa ya? 时间 sudah, kemarin kita sudah belajar pinyin, Shema. Sudah belajar tentang memperkenalkan diri. Sudah belajar tentang 时间 waktu. By the way, hari ini masih Imlek. Ini hari Imlek keberapa ya? Tahu nggak? Sabtu, Cap Gome. By the way, tahu nggak Cap Gome? Cap Gome itu apa? Cap Gome itu hari raya Imlek ke-15. Otomatis merupakan hari raya Imlek terakhir. Karena Imlek itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal lunar China. Tanggal lunar maksudnya kalender Cina. Ya, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, tanggal 15-nya itu jatuh di tanggal Sabtu ini. Sabtu nggak ada kalender dekat ini. Sorry. Jadi Sabtu tanggal berapa ya? Sabtu sih Cap Gome. Tahunnya Sabtu Cap tanggal berapa? Hai Ran si Fidelis. Hai Ran. 我可以叫你 Ransi Fidelis. Hai Ransi. 可以吗？ Iya, tanggal berapa? Satu. Hah, 等一下你自己看. Nanti coba lihat sendiri. Pokoknya satunya Cap Gome. Nah, Cap Gome itu kalau di China itu mereka makan tangyuan. Tangyuan. Tangyuan itu kayak onde bukan ondel. Tangyuan itu onde Cina ya. Jadi dia bulat-bulat. Jadi dia bulat-bulat. Biasa bahasa Hokkiennya kita bilang ini. Tapi untuk di Indonesia, especially di Medan, kita nggak ada tradisi makan onde. Tahu kan onde yang direbus, terus kadang di dalamnya ada isi, kadang enggak ada. Terus lebih ke manis, terus berkuah. Berkuah, terus ada onde bulat-bulat. Kayak cenil. Tapi kalau cenil kan dia kuahnya kental ya. Ini nggak gitu kental. Terus kadang ada yang masak putih untuk sembahyang, ada yang masak setelah disembayangi setelah sembayang baru dikasih gula merah pas makan biar lebih enak. Tapi kalau pas biasanya sembayang sih yang putih ya, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh yang pakai gula merah gitu. Tapi kalau untuk di Medan, terkhusus di Medan, nggak tahu soalnya kan Osho orang Medan ya. Kalau untuk di daerah lain kurang tahu. Kalau di Medan, keluarga-keluarga di Medan cara rayain Cap Gome itu di pantai. Mereka ke pantai. Soalnya katanya, coba buktiin. Soalnya katanya Cap Gome itu bulan penuh pertama di bulan Imlek gitu, di tanggal lunar kalender. Jadi bulan penuh pertama kalinya di tahun ini. Nah, biasanya mereka merayainnya dengan ya makan tangyuan karena kan bulan penuh kan otomatis bulat. Jadi yang berharap semoga yuan, jadi berkumpul bersama melihat bulan, jadi berkumpul, jadi keluarganya bulat-bulat gitu. Bukan bulat-bulat, maksudnya tetap utuh gitu, tuh makmur. Nah, berharap makan tanggin itu makmur. Tapi kalau di Medan biasanya Cap Gome itu mereka pergi kita
pergi ke pantai. Karena kalau ke pantai, 晚上好 Hai Romeo, 晚上好呀, telat ya, iya, 要结束了, sudah mau selesai. 没事没事, tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyain kah? Romeo sudah pernah belajar tentang 时间 waktu kah? Sudah pernah belajar kah? Ya, jadi orang Medan biasanya cap gome itu pergi ke pantai menikmati bulan penuh, terus makan bareng di pantai. Hai nakwan nakila, ya biasanya makan bersama juga. 我的错了，我的错了，老师，错了什么？salah apa？我的错了，我错了，谢谢 ，Thank you for the like。没有啊，错了什么呢？salah apa？没事。Oke, langsung jelasin sekali lagi. It's okay. Karena belum selesai juga untuk hari ini. Jadi atau live kita terlalu malam kali ya. Mungkin karena udah banyak yang join, mungkin bisa dimundurin kali ya. Mundurin. Maksudnya agak siangan, mungkin di jam 9 kah, di jam 8 kah, biar atau semuanya pada tadi sibuk terus baru sekarang ada waktu, jadi waktunya tetap aja kah atau gimana? Coba kasih masukan. So, kita hari ini belajar tentang waktu. Nah, 时间 waktu, di waktu itu kita ada jam. Kita biasanya bilang 22 jam dulu terus menit gitu kan. Nah, di Mandarin juga begitu, kita bilang jam dulu baru kita bilang menitnya. Nah, jam dalam bahasa Mandarin dian. Jadi ingat rumusnya angka jam plus dian. Angka jam plus dian gitu. Jadi misalnya kita mau bilang jam 1, 对 dian. Ya benar, dian. Misalnya kita mau bilang jam 1, i dian. Jam 1, i dian. Ingat angka dulu baru rumusnya jam. Jam itu dalam bahasa Mandarin dian, i dian. Nah, jam 2. Nah, kita kalau untuk berhitung i, er, san, er, kita bilang er itu 2. Tapi kalau untuk jam, kita tidak boleh bilang er dian. Kita tidak boleh bilang er dian. Kita harus bilang liang dian. Nah, untuk er sama liang ini, untuk 2 ini dia lebih spesial di Mandarin. Jadi dia ada 2 penyampaiannya. Nah, kalau untuk jam kita bilangnya liang dian. Ingat ya. Kalau untuk menit juga kita bilang liang fen, bukan fen. Kita bilang liang fen. Kalau jam 12, nah jam 12 seperti biasa. 12, tetap 12, jangan 12. Jadi cuman 2 sendiri itu aja yang kita bilang liang. Tapi kalau untuk seterusnya kayak 22, 12 itu tetap kok. Itu tetap gak boleh bilang liang. Jadi jam 12, kalau 12 kan berarti 12. Jadi tinggal tambah dian aja. Jadi jam 12 berarti 12 dian. Gitu. Kalau untuk menit ya sama. Misalnya 12 menit, 12分. 好的. Nah, jadi kalau misalnya mau nanya, sekarang sudah jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? 现在几点了? 2 khusus 2 aja ya, langsung. Iya, benar. 2 khusus untuk 2. 2 khusus untuk 2 aja. Nah, kalau misalnya mau nanya, 现在, sekarang jam berapa? 现在几点? Ya, benar. 现在几点? Bisa pakai le juga di belakang. Le itu menyatakan sudah. Jadi artinya jadi sekarang sudah jam berapa? Kalau misalnya nggak ada le, sekarang jam berapa? Dan itu tuh dua-duanya bisa dipakai. Nah, kalau misalnya jawabnya 现在 sekarang, kita pakai jam yang sekarang. 23, coba ada yang tahu? 23.20. Coba dalam bahasa Mandarinnya apa? Kita mau bilang sekarang sudah jam 23.20. Sama yang show, gimana bilangnya? Bisa diketik? Kalau lewat 30 menit apa lausir? 30 menit 30 分. Kita bisa pakai 30 分. Kita bisa bilang 30分 atau kata yang singkatnya pan. Kita bisa pakai pan. Jadi misalnya 12点
哦23 Nah, untuk 30 menit kita juga bisa pakai pan. Udah bisa belum nih video pan? Tunggu. Untuk 30 menit dulu ya kita tuntaskannya. Misalnya kita mau bilang jam 23.30 berarti 11:30. Jadi singkatnya pan. Bisa kelihatan nggak? Maaf ya, ini nggak tahu. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa dia sekarang jadi begini? 1:4 ya. Jadi kalau misalnya mau bilang jam 1.30 kita bilangnya 1:4. Oh ya, dalam bahasa Mandarin kalau misalnya dalam bahasa kita bilangnya penulisannya juga 23.30 kan. 23.30 jam 23.30. Ya, kita biasanya bilang begitu. Tapi dalam bahasa Mandarin kita nggak boleh bilang 23 itu tidak ada. Tapi kita bedanya pakai pagi. Misalnya ini sekarang udah malam, jadi kita pakai wan shang malam. Jadi tetap jam 11 wan shang. Jadi tadi yang saya bilang jam 11 berapa? 11:20 berarti wan shang. Maaf ya, videonya nggak tahu kenapa hari ini. Jadi langsung pakai keti aja ya. Wan shang. Jadi 11 dalam bahasa Mandarin apa? Shi right? Shi是嘛? Shi, jadi pakai rumus tian untuk jam 11 Nah, gimana tuh loh? Iya, ini wan shang 11 Wah, kalau 30 mah gampang. Tinggal tambah pan aja. Ini yang artinya wan shang 11半. Nah, saya sudah ketik 11半. Jadi kalau misalnya mau bilang jam 11.30, 晚上11:30. Karena ini pan ini artinya 30 menit. Jadi kita bisa pakai 30 menit atau kita bisa pakai pan. Tapi kalau misalnya kita mau bilang 30 menit lagi, kita tidak boleh pan. Tidak boleh. Tapi kita harus bilang 30分再等一下再等30分tunggu 30 menit lagi 再等30分 tunggu 30 menit lagi kita bilang begitu. Tapi kita nggak boleh bilang 再等半 nggak boleh, tidak boleh. Selain 30 menit 15 iya benar 对很好 jadi 30分kalau yang 30分 kalau yang 15 kita pakai 一刻 bentar ya 一克nih 一克 jadi 一克 itu dia jumlahnya maksudnya 15 menit jadi 一克 itu 15 menit misalnya kita mau bilang jam 23:15 menit gitu kan. Nah, kita bisa bilang 11点一刻 kita bisa bilang begini. Jadi lebih singkat. Ini yang cara singkatnya. 一刻 ya, 一刻 K2 yang. 一刻 K2 一刻 K2. Jadi ke ini jadi ke ini dia jumlahnya 15 menit. Jadi kalau misalnya dia 3 tambah 15 menit lagi 30. 30 kita juga bisa pakai 2克 1克 2克 kita bisa pakai yang ya. 11:2 克 artinya ini udah jam 11.30. Tapi kebanyakan mereka langsung bilang pan sih. Kalau untuk 30 menit mereka langsung bilang pan. Nah, 30 menit tambah 15 menit lagi berarti 45. Nah, 45 misalnya 23:45. Kita bisa bilangnya 11点3克 gitu. 3克 gitu. Jadi untuk singkatnya kalau dalam yang panjangnya kan versi panjangnya 11点 jam 11:45 kan 45分 gitu kan 45分 45 menit terlalu panjang kan. Nah, biasanya bisa disingkat jadi ke gitu. Jadi 11点 3克 3克 itu berarti
jumlahnya 45 menit. Ingat ya, 一科 15 menit, 两科 35 menit, dan 三科 45 menit. Good question. Ada pertanyaan lagi? 晚上11点3课, Ke-nya mengerti. 很好. Ke-nya sudah 老师 cukup terima kasih banyak malah setelah malam aku pun sedih. 没事没事 sudah mengerti? Ye, 很好. 老师 senang dengarnya, 很开心, 听了很开心 kalau sudah mengerti. Sudah terlalu malam aku jadinya. 没事没事. By the way, langsung ke live terlalu malam nggak sih? Atau mau dimundurin aja? Jadi misalnya jam 9 malam, jam 10 malam, jam 8 mungkin. Coba boleh di ngomong. By the way, Haha sudah buka kelas yang itu HSK loh. Kalian tahu nggak HSK itu apa? Tahu nggak HSK itu apa? Jadi dalam bahasa Inggris kan itu ada ujian TOEFL, IELTS ya. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin itu ada HSK namanya. HSK kepanjangannya apa loh? HSK kepanjangannya Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi. Jadi dalam ini ada bersertifikat dan sertifikatnya itu maksudnya kalau misalnya Hanyu Shuiping Kaoshi. Maksudnya belajar di Hao-Hao untuk mengikuti tes ini gitu loh. Jadi standarnya aku mau HSK nih, HSK berapa? Sebenarnya enggak sih, ada kelas malam enak juga. Oh, berarti jamnya tetap aja ya. Oke, noted. Nah, jadi HSK itu misalnya kalian mau lihat, oh ini kemampuan aku udah sampai mana nih? Bisa nih, bisa ambil. Iya, benar-benar. HSK 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Tapi dengar-dengar sampai 6 yang paling tinggi. Tapi sekarang kayaknya HSK sudah berevolusi. Maksudnya level-levelnya itu sudah semakin banyak. Jadi kalau kemarin dulu itu cuma sampai 6 aja. Tapi sekarang udah dengar-dengar sih udah sampai 7, 8 gitu. Sudah banyak. Tapi sampai sekarang syarat untuk misalnya nih ada yang mau nerusin ke China nih, mau S1, S2, itu syarat. Kalau S1 syaratnya harus lulus HSK 5. Kalau misalnya mau ngambil S2 harus lulus HSK 6. Dan belakangan ini lo High Spark Lucy. Dan belakangan ini lo lihat TikTok ya. Pasti pada suka scroll TikTok dong. Di TikTok kan ada yang share tentang mereka ke China tapi bukan ngambil S1 atau S2. Baru HSK 1 langsung, wah, jiayou, 没事的. HSK 1 berarti masih ada pinnya. Masih ada pinnya. 很好,jiayou. By the way, belajar HSK itu susah-susah gampang loh. Apalagi kalau misalnya mulai dari yang dasar itu lebih bagus. Jadi, soalnya dia lebih atas-atas dia kayaknya nanti HSK 3 atau 4 dia udah nggak ada pinin lagi. Kalau HSK 1 kan masih ada pinin kan? Bener nggak kalau nggak salah ingat? HSK 1, 2 masih ada pinin. Tapi HSK kalau nggak salah mulai dari HSK 3 sampai seterusnya itu udah nggak ada pinin. Dan itu mulai susah. Jadi kalau untuk dasar emang harus dari HSK 1 sih. Gitu. Terus poin lulusnya 180. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ke China untuk belajar itu kalau cuma mau belajar bahasanya aja ya, mau belajar bahasanya itu sekarang kemarin lihat sih dari info yang TikTok itu HSK 3 udah bisa. HSK 3. Nah, sekarang HSK ada terbaru lagi. HSK kakak namanya. 汉语水平口语考试. Jadi ada 口语. 口语 maksudnya kita speaking. 口语itu artinya speaking. Jadi sekarang HSK udah diupdate lagi, ada HSKK-nya. Kalau dulu cuma yang level 6 aja yang ada HSKK-nya. Aku berusaha nggak pakai PL dan selalu tulis Hanzi, 很好. Itu baru benar.
Itu baru benar cara belajar bahasa Mandarin. Ya, jangan bergantung sama pinyin. Pinyin itu sebenarnya cuma bantu kita aja untuk memudahkan kita untuk mengingat hanzinya. Tapi usahakan jangan bergantung sama pinyin. Usahakan fokus ke hanzinya. Jadi cara belajarnya misalnya nih, oh ini hanzinya yang biasa kita pelajari udah bisa, udah ingat. Nah, yang jarang kita ketemui atau kosakata baru bisa kita pakai belajar dari pinyin. Jadi sambil belajar katanya, sambil baca, lama-lama ingat. Gitu. Oh iya, saya juga begitu. Jadi hal-hal Mandarin ada buka kelas mulai dari bulan Februari. Ada buka kelas yang khusus HSK. Siapa yang mau belajar HSK, HSK 1, 2, 3, ada tingkatannya. Boleh nih DM ke hal-hal gimana level-levelnya dan syarat-syaratnya. Ada syaratnya tentunya. Misalnya harus lulus, kalau mau ngambil HSK 2, harus lulus HSK 1. Gitu. Halo, 时间到了。jam waktu launcher sudah sampai nih. Nah, 我们的直播到这里哦。Jadi live launcher sampai di sini. 明天我们再见面. Besok ketemu lagi. HSK 1. Kalau HSK 1 itu total ada berapa hanzi? Ada berapa hanzi? Kalau HSK 1 itu lebih belajar dari dasar ya. Jadi diajarin dari pinginnya, cara baca pinginnya, nadanya gitu. Jadi kalau mau berapa hanzinya itu banyak kosakatanya, cuman lebih ke kosakata yang dasar, terus lebih difokusin ke bisa baca pinyin dan ngerti nadanya gitu. Jadi lebih ke dasar, jadi lebih difokusin ke dasar. Oke, nah waktu直播到这里哦。Langsung sampai di sini ya. Kalau ada mau tanya-tanya boleh nih langsung DM ke Hao aja. Jadi nanti tim Hao bakalan balas-balas, tenang saja, pasti dibalas kok DM-nya. Oke? 好的，谢谢老师。akhirnya Supriyono muncul juga. 谢谢，不客气，再见哦，再见，谢谢大家，晚安。